Oke. Jadi masalah itu pertama disebabkan karena kesalahan kita tadi, Betul. ya, atau karma masa lalu kita. Yang kedua, ketika kamu dapat masalah bukan karena kesalahanmu, itu artinya apa? Itu proses. Kamu akan naik kelas. Gitu loh. Oke. Kamu akan naik kelas. Ketika kamu tahan proses tadi, kamu akan naik kelas. Masalah itu berarti boleh saya katakan tuaian. Ya, konsekuensi, taburan. Betul. Ya. Cuman bagaimana kalau seseorang mengalami masalah itu diakibatkan oleh orang lain? Maksudnya misalkan, kan masalah misalkan kita misalkan bisnis dengan orang, tetapi ternyata ada masalah yang ditimpakan ke kita. Padahal kita tidak ada andil di situ, tetapi kita menjadi terlibat. Nah kalau itu yang pernah saya ajarkan itu proses. Artinya apa? Kalau kamu tahan di situ dan kamu dengan nyaman dan tadi yakin bahwa Tuhan pun juga menyertai itu semua, proses kamu akan naik kelas itu. Nah proses ini kan menyakitkan memang itu loh. Ya. Ya seperti yang sering saya gambarkan kan. Nah, ini sebelum sampai ke tangan saya ini kan prosesnya menyakitkan ini. Betul. Dipanasi 1000 derajat, di gerindra, di amplas, digosok-gosok, wah sangat menyakitkan. Tapi demi apa? Ternyata Tuhan persiapan kita untuk menjadi pribadi yang unggul, ya bernilai tinggi tadi kan gitu loh. Nah, menyakitkan itu kan, merasa tadi, oh aku nggak sanggup Tuhan, itu kan. Aku mau menyerah Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Tenang. Kalau kamu tahan di proses ini, kamu akan naik kelas. Karena itu banyak orang terjebak tadi kan, misalnya bisnis hancur dan lain-lain tadi. Ternyata ada ego di situ, ada ketamakan juga di situ, ada kerakusan juga di situ. Contoh gini Mas Firto ya, dari beberapa divisi kemarin ada yang laporan ke saya, Pak ini ada potensi ini, mau ambil nggak gitu kan. Nah sementara dia divisi di bidang lain itu loh. Oke. Saya katakan kamu fokus ke bagianmu aja. Ya, itu kalau kita nggak mampu, ada anak Tuhan yang lain kok. Betul. Jadi nggak harus semua kita ambil, gitu loh. Oke. Ya, kita juga harus berbagi. Gitu. Contoh lagi banyak orang, Pak, ini kuotanya sekian. Apa kita mau ambil semua? Enggak, kita harus berbagi. Maka nikmati aja, nikmati aja. Nah, kalau kita udah menikmati tadi, ya, cara menikmatinya gimana? Kesadaran. Terima kasih Tuhan, semuanya baik untuk aku. Yang ini pun baik buat aku Tuhan. Berarti sebenarnya pembedanya jelas ya Pak. Ketika ada sesuatu datang ke kita hanya tinggal introspeksi. Cek dulu ya, cek and recheck di sini. Iya. Ya, cek dulu. Egoku bukan kemarin tuh. Nafsuku bukan. Ketamakanku bukan. Kerakusanku bukan. Kalau memang ini tadi saya sudah cek, ternyata nggak ada andil saya, bukan karena ego saya, bukan karena nafsu saya, bukan karena ketamakan saya, bukan karena kerakusan saya, bukan karena kesombongan saya, dan ternyata itu datang kepadaku, harus dicipta aja, Tuhan yang ini pun baik buat aku. Kan selesai deklarasi situ. Ya. Dan aku yakin Engkau pasti memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saya mau tanya ini Pak, ada nggak cara untuk ibaratnya membatalkan, jadi tuaian dalam tanda kutip, tuaian berupa masalah yang kita terima? Sebetulnya bukan membatalkan, jadi hukumnya kan gini kan, kalau masalah itu datangnya dari konsekuensi apa yang sudah kita lakukan tadi, tinggal dicari penyebabnya dulu kan, disadari dulu kan. Tuhan pengen tadi pertobatan itu kan dimulai dari kesadaran dulu kan. Iya betul. Kalau sudah sadar tadi, ya, maka berbalik kepada Tuhan 180 derajat. Tuhan, aku sekarang kembali kepadamu Tuhan. Aku mohon ampun, maafkan aku karena kemarin ternyata apa? Karena egoku, karena nafsuku, karena kesombonganku, ketamakan tadi. Sadari dulu, akui dulu di hadapan Tuhan. Selama ini banyak orang tuh belum bisa seperti itu. Selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan si A, si B, si C kan gitu kan. Jadi dengan kesadaran tadi, kemudian kita kembali kepada Tuhan tadi. Tuhan itu penuh kasih dan sayang. Tuhan kata apa? Sekali-kali aku tidak akan menambahkan hukuman kepadamu. Nak. Justru ketika kamu kembali kepadaku, aku sanggup memelukmu dengan damai dan nyaman di dalam pelukanku anakku. Dan ingat ya, aku ini Tuhanmu yang maha kuasa. Ini kan iman itu kan tadi. Iman apa? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita percaya.
Nah, ketika kamu kembali kepada Tuhan dan menaruh harapanmu, imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan tadi, Tuhan yang maha besar tadi sanggup gitu loh, mengubahkan itu semua menjadi kebaikan gitu kan. Ya inilah Tuhan tuh pengen membuktikan juga gitu loh kepada anak-anaknya, kepada umat ciptaannya. Aku ini Tuhanmu yang besar, anakku. Ketika kamu sudah serahkan semuanya kepadaku tadi, kamu menyadari tadi dan balik kepadaku dan kamu berserah kepadaku. Gitu. Maka ada kata-kata yang saya ucapkan apa? Ketika kamu sudah angkat tangan tadi di hadapan Tuhan, pasti Tuhan turun tangan. Nah, inilah iman tuh seperti itu gitu loh. Iman tuh seperti itu. Gitu. Nah, itu Pak yang kadang menjadi karena kelekatan itu tadi, jadi tadi kan menguasai. kadang tadi kan menguasai nafsu tadi kan. Nah, saya sering menegur karena di beberapa direksi kan masih belum dewasa itu tadi kan. Ya. Seolah-olah mau dikuasai semua gitu. Tapi bukannya bisnis begitu Pak rata-rata? Enggak, justru monopoli. Nah ini kan justru bisnis seperti itu kan dampaknya nggak baik gitu kan. Betul. Justru bagaimana kita harus berbagi, ya saling support kan itu. Saya katakan hati-hati kalau kamu punya prinsip seperti itu, nanti keserakahan, kerakusan itu nggak baik. Maka contoh dulu pernah ada kan datang itu, Pak ini tinggal satu kesempatan. Ini kalau nggak Pak Niko nggak saya tawarkan ini. Nah, sementara itu ada di kota lain itu kan. Nah saya katakan justru kalau itu cuma satu, jangan berikan ke saya, berikan ke ini anak bangsa yang di situ. Ya, berikan ke pengusaha di kota itu. Sangat tidak baik, sangat tidak elegan ketika hanya satu kesempatan di kota itu, kemudian saya yang orang di luar kota ngambil itu. Mas saya katakan Bapak salah kalau datang ke saya dengan ngomong gitu. Kalau itu memang cuma satu di kota itu, kasihkan ya putra bangsa di situ. Ya, kasihkan pengusaha lokal. Ya, karena saya nggak tertarik, tadi ada seginya nanti kan rebutan itu, keserakahan, nafsu kan itu kan. Nah, itu saya nggak, Pak saya nggak akan ambil, silahkan kasih putra bangsa di situ. Lah keajaiban itulah campur tangan Tuhan itu loh. Ya, Tuhan mengubahkan tadi kan itu kan. Nah, justru ayo ketika kamu udah nggak sanggup, ketika kamu udah nggak mampu itu kan, angkat tanganmu, biar Tuhan semesta alam turun tangan. Dan pasti dengan catatan gambarannya tentang Tuhan benar. Benar, ya. Karena kalau Tuhan salah orang itu mau bertobat aja takut. Takut. Maka yang sering dikatakan banyak apa? Mencari jalan keluar. Kalau Anda mencari jalan keluar, Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri, egomu, kesombonganmu, seolah-olah kamu mampu mengatasi semuanya kan gitu. Ada beberapa anggota kemarin yang katanya sudah melakukan doa pertobatan dan lain, tapi hidupnya kok belum beres. Dia menganggap seolah Tuhan tidak mengampuni gitu loh. Karena doktrinnya begitu. Iya, sampai ngomong Pak, apakah Tuhan belum mengampuni saya karena kesalahan saya masa lalu? Padahal sudah berdoa minta ampun, tapi hidup saya nggak berubah. Tapi begitu ketemu saya katakan Tuhan Maha Pengampun, hari ini juga kamu sudah diampuni dosamu. Dia pulang dengan kelegaan. Yang tadi pulang tuh masih dengan rasa tertuduh tadi, ya, seolah-olah Tuhan belum mengampuni. Tapi begitu ketemu kami dan saya katakan hari ini juga Tuhan sudah mengampuni kamu. Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu, tapi Tuhan lebih peduli masa depanmu. Dan mulai hari ini berjalanlah bersama Tuhan Sang Pencipta alam, Tuhan semesta alam. Kenapa tidak angkat tangan aja di hadapan Tuhan? Tuhan, ini aku Tuhan, maafkan aku kemana atas egoku, nafsuku, kesombonganku, itu kan, ketamakanku, kerakusanku, ketakutanku dan kekhawatiranku. Kenapa aku takut dan khawatir? Ternyata aku tidak mengenal Engkau, aku tidak dekat dengan Engkau selama ini. Aku lebih banyak mengandalkan kekuatanku sendiri. Kan itu. Nah, ketika sudah bersama Sang Pencipta tadi, kan semuanya selesai. Gitu. Keajaibannya terjadi. Ya, udah banyak kan testimoni dari anggota yang selama ini kita dampingi. Betul. Ya, justru ketika dia sudah mengenal Tuhan tadi dengan doa-doa penciptaan yang kita ajarkan, keajaiban terjadi. Nah, seringkali ego kita ini masih mengintervensi. Maunya jawabannya harus begini, yang ini ego ini. Ya, atau kadang kita ngambil jalan sendiri sesuai dengan kemauan kita, ego kita.
justru semakin terperosok. Nah ini tertarik Pak saya. Kalau kita bicara spiritual, itu kan banyak orang yang juga masih menerka-nerka tentang tanda dari Tuhan ibaratnya. Nah contoh kasus Pak Niko tadi yang satu bisnis di kota ini. Ya. Bagaimana seandainya kalau itu memang tanda dari Tuhan ini buat Pak Niko, tetapi Pak Niko tidak ambil, misalkan. Oh enggak, kalau Tuhan tuh bicara keadilan, ya, bicara tadi ya, bahwa tadi selalu tak ajarkan apa Tuhan tuh sudah menyediakan gitu loh. Ya. Kalau cuma satu kan nggak mungkin Mas Vito. Kan tadi kan dia bilang cuma satu. Satu, ya. Sementara di kota itu kan banyak pengusaha. Ya, saya yakin itu udah bukan dari Tuhan itu. Nah, kemudian saya ceknya di mana? Hati saya. Nyaman nggak saya? Damai nggak? Gitu kan. Jadi ketika dia ngomong tadi Pak, ini hanya satu, tinggal satu, tinggal satu. Maka saya datang ke sini saya berikan ke Pak Niko. Hati saya nggak nyaman. Ya. Nah, ini sebagai tanda. Ya, Tuhan katakan apa? Kalau cuma satu, biarkan orang di kota itu yang ambil. Kan itu. Karena aku sudah sediakan kamu yang lebih besar lagi. Ya, nah, ada satu yang menarik Pak bagi mereka yang belum melihat keajaiban. Ya. Saya lihat ada pola di mana mereka itu dalam tanda kutip memaksa Tuhan Pak. Nah. Jadi keajaiban itu harus sesuatu yang spektakuler. Mukjizat itu harus sesuatu yang besar. Harus begini, harus begitu. Ya. Nah, seringkali banyak orang tuh kan karena terlalu menaruh ekspektasinya besar tadi, yang kecil pun nggak disyukuri. Ya, itu. Gitu kan? Betul, banyak ya. itu Pak. Maka selalu saya ajarkan apa? Cari setiap hari hal-hal yang bisa disyukuri dulu. Ya, minimal 5 lah ya, minimal 5. Setiap hari. Setiap Pak? hari. Gitu loh. Hitunglah berkatmu satu-satu, minimal 5 aja. Yang bisa kamu syukuri. Ya kadang tadi banyak orang sudah menaruh ekspektasi yang terlalu besar itu kan. Padahal keajaiban tuh dimulai dari yang kecil dulu. Setiap ada keajaiban kecil syukuri dulu. Ya. Jadi apapun yang sudah terlihat kebaikan-kebaikan syukuri ya, nanti Tuhan pasti akan tambahkan keajaiban-keajaiban yang lebih besar lagi gitu loh. Hidupnya dipulihkan. Gitu. Kemudian kita ajarkan doa yang jam 3 pagi itu. Walaupun juga banyak penghakiman dengan ajaran sesat apa, aliran apa itu kan. Saya juga akhir-akhir ini banyak Pak mendengarkan orang-orang yang testimoni. Cuman ada dua sisi. Ya. Dari mereka yang mengalami keajaiban dan dari mereka yang sampai doa 21 hari itu selesai nggak ada keajaiban. Nggak ada keajaiban ya. Kan kuncinya udah tak kasih tahu kuncinya kan. Tadi ini jangan terjebak dengan pola-pola lama. Pola lama cuma disuruh menghafal. Nggak penting hafalanmu, nggak penting. Ya telah. Ini bukan ritual. Jadi jam pagi keluar itu yang penting rasamu ini loh, hatimu ini dulu. Maka penciptaan itu akan cepat terwujud ketika suasana hatimu tadi damai, tenang, bahagia. Ulu hatimu udah bersih dulu. Ngeceknya gampang kok sebenarnya kok. Ketika ulu hatimu masih ada rasa nggak enak, merongkol, merengkel, nggak nyaman, ya, bersesat. Bahkan orang sampai ketika lambungnya tinggi, ulu hatinya pun nggak enak rasanya. Berarti ada yang belum beres dalam hatimu. Tadi kamu masih menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati, ya, bahkan ada ketakutan dan kekhawatiran yang sangat besar dalam hidupmu tadi. Maka kuncinya sederhana, bukan doanya yang salah, justru kamu yang perlu recheck-rechecknya, rasa di hatimu ini loh. Maka ulu hati ini kalau di dunia metafisika namanya solar plexus, itu pintu rezeki sebetulnya. Ulu ya, ulu itu saluran sebetulnya. Saluran rezeki itu ada di ulu hati ini loh. Nah, banyak orang ketika hatinya nggak nyaman tadi, orang itu diisi kemarahan, kebencian, sakit hati, nggak bisa memaafkan. Nah, itu yang pelajaran yang kita berikan apa? Sampah itu kan. Betul. Nah, ketika hatimu masih penuh dengan sampah, gimana rezeki mau masuk? Maka bersihkan dulu sampah-sampah dari hatimu ini, baru kamu mencipta tadi. Ini jangan terjebak di hafalan dan ritual, bukan. Maka didayai energi lain tadi kan,
daya energi daya tadi, ketika pengen dayanya besar ya bersihkan hatimu dari beban-beban masa lalu, dari sampah-sampah masa lalu tadi. Oke. Gitu loh.